bangsawan. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang megah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. Meskipun kembar, keduanya sama-sama hebat dan tangguh. Sang raja pun bingung menentukan siapa yang kelak akan menjadi penggantinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bermimpi bertemu putri-putri cantik. Ia membawa buluh perindu, dan putri-putri tersebut meniup buluh perindu itu dan membuat hati sang raja merasa tenteram. Namun, putri-putri tersebut tidak memberikannya kepada sang raja, dan mereka berkata kalau siapapun yang bisa menemukan buluh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja. Keesokan harinya, Raja Indra Bungsu bercerita kepada kedua anaknya bahwa ia semalam bermimpi bertemu putri-putri cantik. Lalu ia mengatakan, "Anakku, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi itu, ayahanda mimpi bertemu putri-putri cantik. Ia membawa buluh perindu. Bunyi alat tiup dari bambu itu membuat hati ayah serasa tentam. Ayah sangat ingin memiliki buluh perindu itu, tapi ia tak memberikannya pada ayah. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan buluh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja." Setelah berunding secara singkat, Pangeran Indra Bangsawan berkata, "Baiklah ayah, kami berdua akan mencoba mencari buluh perindu itu." Pergilah kedua putra mahkota mencari buluh perindu bersama-sama. Mereka melewati hutan dan lembah. Apapun yang terjadi, mereka bisa melaluinya bersama-sama. Sesampainya di sebuah hutan, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan tangan, tapi pandangan mereka semakin kabur. Ditambah lagi, angin topan berhembus semakin kencang. Malangnya, hal ini membuat mereka terpisah. Pangeran Syahperi kebingungan karena berpisah dengan kembarannya. Syahperi segera mencari adiknya, tetapi ia tak kunjung menemukannya. Setelah beberapa lama di jalan, Syahperi sampai di negeri yang dikenal dengan nama Antabrahi. Syahperi menemukan sebuah gendang. Karena penasaran, Syahperi memukul gendang itu. Karena mendengar suara gendang itu, keluarlah seorang putri yang bernama Putri Ratnasari. Lalu Pangeran Syahperi berkata, "Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang bersembunyi dari kejaran Garuda itu, karena sang Garuda sedang menyerang dan mencari diriku. Apa yang kamu sedang lakukan juga di sini?" "Aku sedang mencari adikku, karena kami terpisah di tengah hutan." Beberapa menit kemudian, Garuda yang jahat itu pun datang menghampiri Pangeran Syahperi dan Putri Ratnasari. Garuda itu ingin mengambil Putri Ratnasari, tetapi Garuda itu berhasil dibunuh oleh Pangeran Syahperi, dan Putri Ratnasari berhasil diselamatkan hingga kemudian mereka akhirnya menikah. Sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Akhirnya ia berjalan ke arah barat, lalu melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Sesampainya di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek. Lalu nenek itu pun berkata, "Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Siapa namamu?" "Namaku Indra Bangsawan, Nek. Aku bisa sampai di sini karena tersesat saat mencari kakakku dan buluh perindu itu." "Baiklah, cucuku. Kami sebenarnya telah tiba di negeri Lorong Antah. Lantas, kenapa kamu mencari buluh perindu?" Lalu Pangeran Indra Bangsawan menceritakan tujuannya mencari buluh perindu. Ia juga menceritakan dalam perjalanannya ada badai yang memisahkan dirinya dengan kakaknya. Mendengar cerita itu, sang nenek merasa iba dan berkata, "Sebenarnya aku adalah satu-satunya orang yang memiliki buluh perindu, Nak. Namun aku tak bisa menyerahkannya begitu saja padamu." "Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku sangat ingin membawa pulang buluh perindu itu." "Aku akan menyerahkannya bila kau mengalahkan raksasa yang ada di negeri Anta Berantah, Nak. Jika berhasil menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikan buluh perindu ini."
Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir. Karena raksasa terus mengganggu, Raja Kabir sampai membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami putrinya, yaitu Dewi Kemalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Kemudian Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju negeri Antabranta sendirian. Sesampainya di kerajaan tersebut, ia melihat dari jauh kalau misalnya raksasa itu sedang menyerang kerajaan tersebut dan ia ingin mengambil sang putri dari ayahnya. Setelah melihat sang putri ingin dibawa oleh raksasa tersebut, Pangeran Indra Bangsawan menghampiri dan menyerang raksasa tersebut. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa tersebut. Ia sangat gagah dan tangguh. Setelah berulang kali menyerangnya, akhirnya raksasa itu berhasil ia bunuh. Mengetahui hal tersebut, Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan dan ia berkata, Siapakah gerangan dirimu, wahai pemuda? Terampil sekali kau dalam berperang. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan negeriku ini. Nama hamba adalah Indra Bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syaril. Kamu sangat pandai dalam berperang. Lantas, apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, nak? Ceritanya sangat panjang, Tuan. Hamba akan menceritakannya di lain kesempatan. Namun, hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah. Sesuai sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan Dewi Kemalasari dengan Indra Bangsawan. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah nenek tua itu untuk mengambil bulu perindu yang sudah dijanjikan. Sesampainya di sana, ia disambut baik oleh nenek itu dan nenek itu pun berkata, Kau telah memenuhi janjimu, nak. Sekarang bulu perindu ini akan menjadi milikmu. Setelah mengambil bulu perindu itu, Indra Bangsawan dan istrinya pun melanjutkan perjalanan menuju ke kerajaan Kobat Syahril. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Syapri dan istrinya juga kembali ke istana. saudara kembar ini akhirnya bertemu kembali dan mereka tidak menyangka bisa kembali ke kerajaan dengan membawa istri mereka masing-masing. Pada saat itu pula Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu. Maka raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah penerusnya. Tamat.